Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah wa ba'd. Saya ucapkan terima kasih untuk semua teman-teman mahasiswa dari Universitas Padang, betul? Universitas Negeri Padang, Ustaz. Betul. Oh, Universitas Negeri Padang ya. Meskipun jarak kita berjauhan, mudah-mudahan ini menjadi tali silaturahim, penyambung tali silaturahim yang baik antara kita semuanya, insya Allah. Siang ini kita akan diskusi menyangkut tema yang cukup berat, tapi sebisa mungkin saya akan menyederhanakan dengan penjelasan yang mudah. Ini berkaitan dengan tema yang sangat fundamental dalam agama kita, yaitu menyangkut keberadaan Tuhan. Meskipun banyak kajian-kajian yang mengulas tentang bukti-bukti keberadaan Tuhan, argumen-argumen rasional terkait keberadaan Tuhan, tapi pada akhirnya kritik-kritik dan keraguan-keraguan itu masih senantiasa bermunculan, ya. Jadi betapapun berlimpahnya karya-karya para intelektual baik dari timur maupun barat yang memaparkan bukti rasional akan keberadaan Tuhan itu, kritik dan sanggahan itu ada saja gitu ya. Nah, tugas kita sekarang adalah menakar sejauh mana sanggahan itu relevan untuk meruntuhkan argumen keberadaan Tuhan, dan sejauh mana argumen yang dipaparkan oleh kaum beriman itu bisa diuji secara rasional gitu ya. Itu penting karena klaim keimanan menyangkut keberadaan Tuhan ini adalah inti dari pokok keimanan dalam agama kita secara khusus, dan saya kira hampir semua agama percaya dengan keberadaan Tuhan itu. Nah, sebelum kita memaparkan penjelasan seputar itu, ada beberapa hal yang harus dicatat terlebih dulu, karena ini sering menjadi titik kesalahpahaman banyak orang di luar sana menyangkut klaim keberadaan Tuhan itu. Saya mau jelaskan terlebih dulu seputar dua macam pengetahuan. Jadi saudara-saudara, kalau kita belajar epistemologi atau salah satu cabang dalam kajian filsafat, kita mengenal dua macam pengetahuan. Ada pengetahuan yang bersifat aksiomatik, kalau dalam bahasa Arabnya itu ad-daruriyat ya. Pengetahuan yang bersifat aksiomatik, ada pengetahuan spekulatif. Gampangnya begini, ada model pengetahuan yang nggak perlu bukti, saking jelasnya dia tuh nggak perlu bukti apapun gitu loh dari kita. Kita nggak perlu menyajikan bukti apapun, saking jelasnya pengetahuan ini. Untuk mengatakan pengetahuan ini benar, kita nggak perlu bukti apa-apa. Itu namanya pengetahuan aksiomatik. Dan itu yang menjadi landasan dari seluruh produk pengetahuan kita. Kalau boleh saya ibaratkan, pengetahuan kita itu kayak rumah, bangunan, ada fondasinya, ada tiangnya, ada atapnya, dan seterusnya. Nah, fondasi dari pengetahuan kita ini namanya pengetahuan aksiomatik itu. Ada pengetahuan kedua, dan ini banyak, pengetahuan yang bersifat spekulatif. Artinya pengetahuan spekulatif ini pengetahuan yang kebenarannya itu harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Kalau Anda sekarang mengklaim agama Islam itu benar, perlu ada bukti apa enggak? Oh jelas. Itu pengetahuan yang bersifat spekulatif. Harus kebenarannya itu didasarkan pada bukti. Oke, ada orang mengklaim ilmu filsafat itu haram untuk dipelajari. Ilmu filsafat itu membahayakan misalnya. Itu pengetahuan aksiomatik. Ketika Anda mengklaim Indonesia adalah negara yang maju, itu pengetahuan spekulatif. Maaf, spekulatif. Artinya yang butuh pembuktian. Nah, sebagian besar pengetahuan kita itu bersifat spekulatif, dalam arti butuh pembuktian. Tapi harus diakui bahwa ada pengetahuan-pengetahuan yang tidak memerlukan bukti. Kalau Anda nyari bukti di balik pengetahuan ini, gak bakal selesai-selesai diskusi kita. Harus pengetahuan kita ini berujung pada pengetahuan yang bersifat aksiomatik itu. Saya membicarakan ini karena di hadapan saya adalah mahasiswa, dan ini pembahasan akademis yang sebetulnya harus dipahami oleh setiap mahasiswa. Saya ingin berikan beberapa contoh pengetahuan yang bersifat aksiomatik itu. Dalam arti nggak perlu bukti. Itu kalau ada orang bilang 2 tambah 2 sama dengan 4. Saya kira
nalar yang matang dan dewasa, nggak perlu bukti panjang-panjang untuk membenarkan itu. Anda mau pergi ke Eropa, mau pergi ke Indonesia, mau pergi ke Australia, di mana-mana semua orang tahu 2 tambah 2 sama dengan 4. Atau saya bilang 4 itu lebih besar dari 2. Perlu nggak Anda menyajikan bukti ilmiah dan penelitian yang sedemikian serius untuk menyatakan bahwa 4 itu lebih besar dari 2? Nggak perlu. Nah, itu contoh pengetahuan aksiomatik. Sudah jelas dengan sendirinya gitu loh. 4 lebih besar dari 2, jelas karena keseluruhan lebih besar dari sebagian. Sekarang kalau diri saya terdiri dari kepala, tangan, kaki ini bagian dari diri saya. Udah otomatis Nuruddin ini lebih besar keseluruhannya dari bagiannya, bagian pembentuk fisiknya gitu loh. Ekor kucing itu pasti lebih kecil dari kucing. Kucing tuh lebih besar dari ekornya, udah pasti itu. Itu contoh pengetahuan aksiomatik. Kalau orang nanya bukti, apa bukti ilmiah bahwa 4 itu lebih besar dari 2? Itu tanda orang nggak paham epistemologi. Karena nggak semua pengetahuan itu harus Anda tanyakan buktinya apa. Itu ya. Saya beri contoh lain lagi. Setiap akibat butuh pada sebab. Dan disadari atau tidak, orang yang mengingkari ini nggak akan bisa mengingkari. Faktanya dalam kehidupan sehari-hari pun kita mengakui itu. Anda sakit, pergi ke dokter karena Anda tahu betul bahwa penyakit ini ada sebabnya. Anda galau, Anda mencari hiburan, Anda tahu betul tuh kegalauan ini muncul dari sebuah sebab tertentu gitu loh. Anda melihat peristiwa banjir, kebakaran, Anda nanya itu sebabnya kenapa gitu loh. Jadi udah common sense gitu loh. Itu nggak bisa ditanya buktinya apa kalau setiap akibat butuh kepada sebab. Loh, dalam kenyataan sehari-hari kita melihat tanaman, tumbuhan, fenomena alam, barang-barang di alam sekitar termasuk diri kita. Yang namanya sesuatu, kalau tadinya nggak ada, terus ada, pasti ada yang menyebabkan. Nah itu contoh aksioma, itu contoh namanya aksioma tuh begitu tuh. Contoh lain, aksioma lain. Sesuatu itu adalah dirinya sendiri, yang dikenal dengan hukum identitas. Kalau sekarang Anda mengatakan ini adalah buku, nggak mungkin lah ini disebut sebagai handphone. Buku ya buku, handphone ya handphone. Buku itu ya apa yang kita sebut sebagai buku itu ya buku. Nggak bisa dibilang buku ini adalah pulpen. Nggak bisa. Sesuatu itu adalah dirinya sendiri. Itu hukum identitas itu aksioma juga itu. Apa bukti ilmiahnya bahwa baju adalah baju? Nggak perlu. Semua orang tahu bahwa baju itu beda dengan peci. Peci itu beda dengan sarung. Nggak bisa Anda bilang sarung adalah peci, peci adalah sarung. Hukum identitas. Ya. Kemudian, hukum kontradiksi. Itu pengetahuan aksiomatik juga. Saya nggak bisa mengatakan bahwa ini adalah baju sekaligus bukan baju. Nggak bisa. Nggak bisa membenarkan dua pernyataan yang sama-sama kontradiktif. Ini adalah baju sekaligus bukan baju. Nggak bisa. Nah, kemustahilan terhimpunnya dua hal yang kontradiktif, itu juga aksioma sebetulnya. Nggak bisa kita mengatakan bahwa Nuruddin itu hidup sekaligus tidak hidup. Di saat yang sama, di tempat yang nggak mungkin, mustahil. Dan kalau kita ngomong mustahil, kita nggak perlu bukti apapun gitu loh. Coba Anda, kalau misalnya ada orang nanya, apa bukti bahwa terhimpunnya hidup dan mati itu mustahil? Kita hampir bingung nyari alasannya, karena itu nggak perlu alasan gitu loh. Itu namanya aksioma ya. Alam ini bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Atau jangan bicara alam deh, bicara pohon. Pohon ini bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Dan sekarang dia ada. Itu juga aksioma tuh. Mengatakan pohon ini secara wujud bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Karena toh faktanya dia bisa mengalami perubahan, mengalami kerusakan, mengalami kebergantungan. Makanya dia nggak bisa dikatakan harus ada. Nggak, dia itu mungkin ada, mungkin nggak ada. Dan Anda nggak perlu nanya sama saya, apa buktinya kalau pohon ini bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Itu namanya aksioma gitu loh. Dan banyak lagi pembahasan-bahasan lain. Saya sudah paparkan itu, uraian terkait pengetahuan aksiomatik itu dalam buku Ilmu Debat. Silahkan dibaca. Ada 6 macam pengetahuan aksiomatik. Yang dalam diskusi ilmiah itu nggak bisa kita pertanyakan bukti keabsahannya. Karena saking jelasnya. Self-evident gitu loh.
Nah, tapi sebagian besar pengetahuan kita itu bersifat spekulatif. Tuhan ada. Perlu bukti atau enggak? Jelas itu perlu bukti. Itu pengetahuan spekulatif. Tapi manakala dia didasarkan pada argumen demonstratif itu bagi yang tidak tahu, itu argumen yang meyakinkan. Jadi kebenarannya itu bersifat pasti. Pernyataan Tuhan ada ini pada mulanya adalah pengetahuan spekulatif. Tapi kalau dia didasari oleh argumen yang meyakinkan, pada akhirnya kesimpulan itu ya tentu tidak merubah statusnya sebagai spekulatif, tapi maksud saya kesimpulan itu juga meyakinkan gitu loh, nggak bisa kita ingkari. Kalau emang bukti dan argumennya juga meyakinkan. Nah sekarang mari kita uji itu gitu loh. Nah, ini penting kan? Yang ingin saya katakan adalah argumen yang meyakinkan itu pasti melahirkan kesimpulan yang meyakinkan. Sebaliknya, argumen yang bersifat sangkaan pasti akan melahirkan kesimpulan yang bersifat sangkaan juga. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan dhon. Kalau pengetahuan yang bersifat pasti itu namanya yakin. Nah, apakah suatu kesimpulan itu tergolong yakin atau enggak tergantung argumennya. Argumennya ini kira-kira masih terbantah atau enggak gitu loh. Nah, saya ingin memaparkan satu argumen saja dari sekian banyak argumen. Saya sudah paparkan di buku seputar ketuhanan, itu ada sekitar 6 argumen rasional. Nah, perlu kita catat bahwa manakala kita bicara bukti atau argumen, kita harus menyesuaikan objek yang kita bahas. Kalau sekarang Anda nanya apa buktinya bahwa penyakit HIV itu berbahaya, ya rujuk saja penelitian para dokter. Apa buktinya kalau COVID itu mematikan? Rujuk saja penelitian para ahli. Secara empiris gitu ya. Karena virus itu adalah sesuatu yang bersifat empiris dan tunduk pada pengamatan indrawi kita. Kita bisa minta alat bantu, mikroskop misalnya, atau teknologi-teknologi modern untuk mendeteksi wujud-wujud semacam itu. Segala hal yang bersifat empiris dalam arti tunduk pada pengalaman indrawi bisa diteliti secara indrawi, secara empiris di laboratorium. Tapi kalau objek ini bersifat metafisik, Tuhan kan tidak bersifat fisikal ya. Dia tidak bersifat materi. Otomatis metode pembuktiannya juga nggak bisa dengan metode empiris gitu loh. Secara epistemologis itu udah salah kalau orang mencari bukti keberadaan Tuhan dengan sains gitu loh. Nggak bisa, sains itu wilayah kajiannya adalah alam empiris yang terindra ini, fenomena alam fisika gitu loh. Sementara Tuhan itu kan bukan bagian dari alam. Kalau Tuhan bagian dari alam namanya bukan Tuhan, itu makhluk gitu loh. Karena Tuhan ini bukan bagian dari alam, maka nggak bisa didekati dengan ilmu-ilmu alam gitu loh. Tuhan ini bersifat metafisik, artinya yang non-fisik, maka pendekatannya juga harus menggunakan metafisika. Metafisika ini yang sering dikaji dalam dunia filsafat, di antara hukum metafisika yang bersifat aksiomatik, sekarang saya sudah menyebut istilah aksiomatik, dan saya harap Anda sudah paham. Itu hukum sebab akibat, hukum kausalitas. Jadi, hukum kausalitas inilah yang menjadi sandaran utama sebagian besar teolog, filosof untuk sampai pada kesimpulan bahwa alam ini ada yang buat. Alam ini ada yang menciptakan, alam ini ada sebab di balik keberadaannya. Oke. Baik. Barangkali ada orang yang masih ngeyel. Oh enggak, saya tidak mau percaya dengan kausalitas. Oke. Anda mengatakan saya tidak percaya dengan kebenaran kausalitas. Anggap ada orang ngomong kayak gitu. Karena dia nggak mau percaya Tuhan misalnya. Dia nggak mau percaya kausalitas. Oke. Ketika Anda mengatakan, saya tidak percaya dengan kebenaran kausalitas, Anda harus menyertakan alasan dong. Alasan Anda apa? Anda tidak percaya itu. Oh, dia memaparkanlah alasan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sekarang saya tanya. Alasan yang Anda sertakan ini, sadar nggak? Dia menjadi sebab bagi terlahirnya kesimpulan Anda yang menyebutkan bahwa kausalitas itu tidak benar. Tuh lihat. Hatta dalam level orang mengingkari kausalitas sekalipun, dia akan dipaksa, 2 tanda kutip, untuk percaya dengan hukum itu. Karena ketika dia menyampaikan alasan atau argumen, otomatis dia percaya bahwa argumen ini
menjadi sebab bagi keabsahan kesimpulan dia, gitu loh. Jadi nggak bisa, itu namanya pengetahuan aksiomatik itu begitu. Aksioma itu begitu, nggak bisa ditanya buktinya apa, gitu loh. Nah sekarang kita mengklaim bahwa kesimpulan yang menyebut Tuhan ada itu dasarnya adalah itu, pengetahuan aksiomatik itu. Bagaimana sekarang rumusannya? Oke, saya udah tahu bantahan-bantahan di balik argumen ini apa, makanya akan kita diskusikan gitu ya. Tapi kita pelan-pelan supaya kita sampai dengan analisis yang logis, sampai pada kesimpulan dengan analisis yang logis. Salah satu argumen terkuat menyangkut klaim keberadaan Tuhan ini adalah apa yang disebut dengan argumen the argument from contingency. Jadi burhanul imkan atau dalil imkan. Kita sebut sekarang argumen kemungkinan istilahnya. Argumen kemungkinan ini disebut argumen kemungkinan. Beberapa buku menyebutnya argumen ontologis. Argumen ontologis, argumen from contingency, burhanul imkan, dalilul imkan, maksudnya itu sama. Inti dari argumen ini adalah mendasarkan kesimpulan Tuhan ada pada status alam yang bersifat mungkin, bersifat kontingen. Apa maksudnya mungkin, kontingen itu? Maksudnya alam ini secara wujudnya, secara ontologis, kalau saya harus menggunakan istilah filsafat, secara ontologis dia itu tidak niscaya ada, tidak mustahil ada. Oke, lebih sederhana. Dibilang harus ada enggak? Dibilang harus tiada juga enggak gitu loh. Alam ini ya bisa jadi ada, bisa jadi enggak ada. Oke, Anda kok bilang alam ini bisa jadi ada, bisa jadi enggak ada. Dari mana dasarnya? Ya itu pengamatan rasional kita. Kalau kita saksikan pohon, kita lihat tumbuhan, binatang, diri kita aja, jangan jauh-jauh. Kita ini kan sebetulnya nggak harus ada, juga nggak harus tiada. Ya bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada sebelum kita ada loh ya. Sebelum kita ada ini probabilitasnya itu sama gitu loh. Bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Dari pengamatan rasional itu. Karena toh faktanya juga menunjukkan ketika saya ada, saya masih mungkin mengalami ketiadaan, mengalami kerusakan, perubahan. Dulu yang dulunya muda, berkulit putih tiba-tiba jadi hitam. Tumbuhan pun yang tadinya segar jadi layu. Sehingga kita sangat punya alasan masuk akal kalau kita bilang, ya alam ini bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada gitu loh. Secara ontologis ya. Secara ontologis. Kalau Anda mengatakan enggak, alam itu harus ada. Oh, nggak bisa. Faktanya menunjukkan alam ini mengalami ketiadaan. Terus Anda bilang, alam itu harus tiada. Loh, sekarang dia ada. Berarti dibilang harus ada enggak? Dibilang harus tiada juga enggak. Lalu apa opsinya? Ya dia bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Premis pertama. Dan premis pertama ini seperti yang saya sebut, itu bersifat aksiomatik. Orang nggak perlu nanya buktinya. Sebetulnya kalau nalarnya lurus. Peci ini bisa jadi dibuat, bisa jadi tidak dibuat gitu loh. Sebelum dibuat kan sebenarnya bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Sebetulnya itu nggak perlu bukti, itu common sense saja gitu loh. Itu premis pertama. Nah premis kedua menyebutkan segala sesuatu yang bersifat seperti tadi, bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Probabilitasnya sama tuh. Manakala dia ada, pasti ada sebabnya. Itu juga lagi-lagi terjemahan atau penjelasan dari hukum kausalitas sebetulnya. Senafas dengan hukum kausalitas yang bilang kalau ada akibat pasti ada sebab. Jadi kalau saya melihat ada buku ini misalnya. Buku ini ya bisa jadi ditulis, bisa jadi nggak ditulis kan sebetulnya. Buku ini itu. Tiba-tiba dia ditulis gitu loh. Otomatis apa coba? Saya dengan nalar sehat yang saya miliki pasti akan menanya, ini siapa yang nulis gitu loh. Andai kan buku ini nggak ada di covernya nama penulisnya, pasti saya nanya. Ketika orang bilang, oh ini buku bagus sekali, pasti saya nanya, siapa yang nulis buku ini? Berdasarkan common sense kita nggak bisa bilang buku ini menulis dirinya sendiri gitu loh. Begitu juga dengan benda-benda, barang-barang yang kita lihat. Fenomena alam juga kita katakan pasti ada sebabnya. Hujan itu ada penjelasan ilmiahnya. Artinya saintis sendiri percaya gitu loh dengan sebab akibat ini. Kalau orang nggak percaya dengan sebab akibat ini, pengetahuan nggak akan pernah maju gitu loh. Pengetahuan saintifik itu bermula dari pengakuan akan hukum sebab akibat. Orang bisa meneliti
bisa mengoreksi yang salah, bisa memajukan pengetahuan itu karena dia percaya dengan sebab akibat ini gitu loh. Nah, kita ini mengklaim sampai pada kesimpulan Tuhan ada dan Tuhan itu bersifat metafisik ya, dengan argumen rasional bukan dengan argumen empiris gitu loh. Dan itu sah. Argumen rasional ini sah dijadikan pijakan karena pengetahuan rasional pun sah dijadikan pijakan dalam diskusi-diskusi ilmiah. Nah, ketika Anda mengatakan segala sesuatu yang mungkin itu maksudnya yang bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada tadi. Wujudnya itu butuh kepada sebab, otomatis dari dua premis ini, premis yang menyatakan alam ini bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Artinya bersifat mungkin. Segala sesuatu yang mungkin butuh pada sebab di balik keberadaannya. Kesimpulan logisnya menyebutkan alam itu ada sebab di balik keberadaannya. Karena dia bersifat kontingen. Karena di sekarang ada. Dia bersifat kontingen dan sekarang dia ada. Nah, sebetulnya sampai sini kita itu kalau konsisten dengan pengakuan kita akan kausalitas, diskusi kita harusnya udah selesai gitu loh. Cuma nanti ada pertanyaan lanjutan begini. Oke, kita percaya misalnya ya, kalau orang sudah sampai pada pengakuan alam ini ada sebabnya. Tapi sebabnya ini apa gitu loh. Nah, orang-orang ateis itu biasanya karena mungkin mereka itu nggak mau percaya Tuhan, suka dicari-cari aja sebabnya itu. Oke, saya mempertanyakan kesimpulan Anda yang bilang bahwa sebabnya itu Tuhan. Bagi saya bukan Tuhan. Oke, anggap itu bukan Tuhan. Terus namanya apa? Oke, ada beberapa opsi. Yang menjadi sebab ini bagian dari alam atau bukan bagian dari alam. Itu opsinya. Anda sebut nama apapun, itu nggak akan lepas dari dua kemungkinan. Dia itu bagian dari alam atau berbeda dengan alam. Itu saja. Kalau Anda mengatakan yang menjadi sebab ini adalah bagian dari alam, akan terlahir kemustahilan. Maksudnya akan terlahir hal yang bersifat paradoks gitu. Nggak masuk akal lah. Nggak masuk akal. Coba bayangkan sekarang kalau kita pakai silsilah, pakai simbol ya, A, B, C, D gitu loh. A, B, C, D. E, F, J, dan seterusnya. Anda sebut misalnya sekarang yang menjadi sebab bagi alam semesta ini adalah A. A ini bagian dari alam. Bagaimana mungkin sebab utama di balik keterlahiran alam semesta juga bagian dari sesuatu itu sendiri, yang pada akhirnya dia juga bergantung kepada yang lain gitu loh. Kan kalau bagian dari alam otomatis punya kebergantungan sama yang lain. Kalau bagian dari alam, kalau sebab utama ini bagian dari alam, otomatis dia punya kebergantungan sama yang lain kan sebetulnya. Terus bagaimana mungkin? Logik nggak? Kita bicara secara logik ya, masuk akal nggak kira-kira? Ada sesuatu disebut sebagai sebab utama di balik keterlahiran alam semesta, tapi dia sendiri bagian dari alam. Ya kalau bagian dari alam, nggak sah disebut sebagai sebab utama pada akhirnya. Karena dia akan punya kebergantungan sama yang lain. Nggak mungkin lah sesuatu itu katakan A bergantung kepada B, tapi B-nya juga bergantung kepada A. Itu nggak make sense itu. Pada akhirnya ya. Nah, sekarang saya ingin meringkas diskusi karena mungkin ada tema lain yang harus kita bahas. Kesimpulan akhirnya yang lebih logik adalah sebab utama ini harusnya beda dari alam. Beda dari alam, beda dengan alam gitu loh. Kalau alam bersifat fisikal, dia pasti tidak bersifat fisikal. Karena sesuatu yang bersifat fisikal itu tunduk pada ruang, dimensi, dan waktu. Dan kalau sudah tunduk artinya punya kebutuhan gitu loh. Tuhan nggak mungkin lah punya kebutuhan. Kalau dia punya kebutuhan, dia duduk, dia punya rumah, misalnya punya tempat tinggal, terikat dengan space and time gitu. Nggak layak disebut sebagai Tuhan gitu. Tuhan terus berbeda dengan alam. Nah, itulah sebetulnya inti dari argumen kemungkinan itu. Nah, nanti suka muncul pertanyaan dan pertanyaan ini sering diajukan. Oke, sekarang itu Tuhan yang mengadakan. Tapi kan Anda mengatakan setiap akibat butuh pada sebab. Oke, sebelum saya masuk ke situ, seringkali ada orang salah paham. Sampai detik ini saya masih menjumpai seorang profesor, 1 hari yang lalu, saya melihat podcast seorang profesor dalam filsafat, dia mengatakan argumen itu bermasalah karena mengatakan katanya
segala sesuatu yang ada itu ada yang mengadakan. Tuhan kan ada. Terus yang mengadakan Tuhan siapa? Sebetulnya saudara, sejak awal banyak orang salah paham. Kausalitas itu menyebutkan segala sesuatu yang ada yang menyebabkan. Padahal kita nggak pernah ngomong kayak gitu loh. Yang kita omongin itu setiap akibat butuh kepada sebab. Bukan setiap yang ada butuh kepada sebab. Kalau Anda mengatakan setiap yang ada butuh kepada sebab, otomatis sah orang nanya apa sebab dibalik keberadaan Tuhan. Karena Tuhan kan ada. Sebabnya apa Tuhan itu? Kalau emang segala sesuatu yang ada sebabnya. Jadi sejak awal dikoreksi terlebih dulu pemahaman kita tentang kausalitas ini. Kausalitas itu nggak bilang setiap yang ada butuh kepada sebab. Yang dia bilang adalah setiap akibat. Artinya akibat ini sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian ada gitu loh. Setiap akibat butuh kepada sebab. Bukan setiap yang ada ya. Nah, karena itu ketika orang nanya siapa sebab dibalik keberadaan Tuhan, dia nggak paham apa yang kita sebut itu tadi. Bahwa yang kita tanyakan sebab dibalik keberadaannya itu adalah akibat, bukan sesuatu yang ada. Karena Tuhan ini bukan akibat, dia itu adalah sebab utama, maka tidak sah secara logik Anda menanyakan sebabnya. Kalau Anda menanyakan sebabnya, berarti sadar atau tidak Anda sedang mengasumsikan yang menjadi sebab utama dibalik keberadaan alam ini adalah alam itu sendiri, gitu. Sesuatu yang bagian dari alam, makanya ditanya sebabnya. Bersifat kontingen juga dong pada akhirnya, kan nggak logik pada akhirnya. Nah, ada banyak argumen yang dipaparkan oleh para teolog, para filsuf muslim untuk membuktikan regresi yang tidak berakhir. Mustahilnya regresi yang tidak berakhir. A bergantung pada B, B kepada C, C kepada D, D kepada E. Kan kalau nanti orang nanya, siapa yang mengadakan Tuhan? Mengadakan Tuhan adalah A. A diadakan oleh siapa? Oleh B, B oleh C, dan lain-lain. Itu nggak bisa nggak berakhir. Harus berakhir itu. Silsilah sebab akibat itu. Secara logik kita nggak bisa menerima silsilah sebab akibat yang tidak berakhir. Karena silsilah sebab akibat yang tidak berakhir ini mustahil, berarti harus ada wujud yang tidak disebabkan oleh yang lain. Nah, buktinya apa sekarang kalau silsilah sebab akibat yang tidak berakhir ini mustahil? Saya udah banyak memaparkan ini di beberapa tulisan ya, di beberapa video juga. Saya tidak ingin mengulang. Ada video saya dengan siapa itu? Dr. Richard ada di YouTube. Dengan Mas Ari Untung 1 jam setengah. 1 jam setengah. Saya ada tulis pertanyaan tadi yang kata kunci. Nuruddin, siapa yang mengadakan Tuhan? Gitu. Seperti saya ada Untung 1 jam setengah. Di buku Dasar-Dasar Akidah Ahlus Sunnah yang warna hijau itu saya juga memaparkan sedikit. Bahwa tasalsul atau regresi yang tidak berakhir itu mustahil. Jadi nggak bisa Anda bilang bahwa Tuhan diadakan oleh A oleh B, sampai nggak ada ujungnya. Itu mustahil. Berarti kalau ini mustahil, alam ini, silsilah sebab akibat di alam ini harus ada akhirnya, gitu loh. Harus ada ujungnya. Dan ujungnya ini nggak boleh disebabkan oleh yang lain. Karena kalau dia disebabkan lagi, itu sebabnya disebabkan lagi, alam ini nggak bakal ada, gitu loh. Alam ini nggak akan pernah ada. Sementara sekarang kan alam ini ada. Berarti ada ujungnya tuh silsilah sebab akibat itu. Nah, itulah yang dalam bahasa agama first cause itu. Sebab utama itulah yang kita sebut sebagai Tuhan. Oke, sekarang ada orang bilang, kenapa harus Tuhan? Sebetulnya ini soal penamaan aja. Kalau Anda udah sepakat dengan saya bahwa alam ini ada yang mengadakan, kita tinggal berdebat aja soal nama yang mengadakan ini siapa, gitu loh. Perdebatan kita ketika itu harusnya udah bergeser tuh, bukan soal alam ini ada yang buat atau nggak ada yang buat. Kalau Anda udah sepakat dengan saya, alam ini ada yang buat. Oke, siapa yang buat ini gitu loh? Namanya apa? Kita dalam agama menamai wujud pencipta alam semesta ini Allah karena kita menerima wahyu. Maaf, kita mengakses wahyu, bukan kita yang menerima ya. Kita mengakses wahyu dalam konteks ini misalnya Al-Quran. Tuhan memperkenalkan dirinya dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nama-nama yang lain tentunya. Nah, dalam bahasa Inggris to God, dalam bahasa Indonesia Tuhan. Nah, yang kita perdebatkan harusnya selanjutnya itu karakteristik atau ciri utama dari sebab utama ini apa gitu loh. Oke lah Anda tidak menyebut itu sebagai Tuhan, tapi yang jelas harus kita dudukkan seperti apa karakteristik utama dari sebab utama ini. Apakah mungkin dia bersifat materi? Kayaknya enggak.
Nggak bisa kita nerima logika begitu. Karena alam ini bersifat material, masa yang mengadakan alam juga bersifat materi. Sama-sama bergantung dong kalau gitu. Kalau bersifat materi berarti sama-sama kontingen dong. Kita kan lagi nyari wujud yang nggak disebabkan lagi gitu loh. Karena sejak awal kita udah membuktikan bahwa regresi itu mustahil. Berarti harus ada wujud yang tidak disebabkan gitu loh. Dia tidak bersifat materi pada akhirnya, harusnya. Kemudian, dia punya kuasa atau enggak sih kira-kira kalau alam ini ada yang buat? Itu berdasarkan logika kita aja kita kan nggak bisa tuh membayangkan misalnya orang bikin laptop tapi nggak punya pengetahuan tentang teknologi. Itu mustahil gitu loh. Atau dia nggak punya kemampuan merangkai komponen-komponen yang buat laptop ini gitu loh. Pasti punya kemampuan lah, pasti punya kuasa lah yang mengadakan alam ini. Makanya kita katakan Tuhan juga Maha Kuasa. Dia tahu nggak tentang alam semesta yang dia ciptakan? Ya otomatis lah. Masa dia berkuasa tapi nggak tahu gitu kan? Tuh lihat. Jadi atribut-atribut semacam ini kadang-kadang dengan akal saja kita udah bisa mengafirmasi. Wahyu itu datang untuk menguatkan. Oh Allah itu Maha Kuasa, Maha Berkehendak, Maha Mengetahui dan lain-lain. Nah, terlepas apakah orang mau menamai ini Tuhan atau bukan, yang jelas kalau kita konsisten dengan hukum logika, kita konsisten dengan penerimaan kita terhadap kausalitas atau hukum sebab akibat, kita nggak bisa tuh menolak kesimpulan yang bilang bahwa alam ini ada yang mengadakan. Dan yang mengadakan alam ini harus punya sifat-sifat yang berbeda dengan ciptaannya. Karena kalau dia sama, ngapain dijadikan pencipta kan gitu kira-kira. Dia harus berbeda dengan ciptaannya. Dia tidak bermula. Karena kalau dia bermula, ya sama dengan alam dong kalau begitu. Itu namanya sifat qidam. Dia tidak berakhir. Dia berbeda dengan makhluk. Dia esa. Dia Maha Kuasa, Maha Berkehendak dan lain-lain. Nah kita menamai ini Allah gitu loh. Dengan sifat-sifat seperti itu. Nah sifat-sifat yang kita jelaskan menyangkut Tuhan ini diambil dari mana? Pertama-tama dari wahyu. Dan tentunya juga dengan penguatan logika gitu lah. Jadi begini, kalau orang mau bicara tentang masalah ketuhanan, ya dia nggak bisa merujuk pada metode empiris yang cakupan kajiannya itu hanya seputar alam semesta aja. Kita harus menggunakan pisau analisis logika untuk memastikan apakah alam ini ada penciptanya atau tidak gitu loh. Dan itulah kesimpulan akhirnya. Tentu saya tahu ada diskusi-diskusi lain, bantahan lain, tapi waktu kita nggak cukup untuk mengulas itu. Karena ini temanya bukan hanya soal klaim keberadaan Tuhan. Kita juga mungkin sedikit perlu mengulas beberapa kritikan lain ya, menyangkut masalah ketuhanan, bukan soal keberadaannya lagi gitu ya. Nah, salah satu isu yang cukup sering disebutkan dalam buku-buku orang-orang ateis itu problem of evil. Jadi atau dalam diskusi modern itu dikenal dengan teodisi ya. Jadi itu bagaimana kita mengkompromikan fakta bahwa di dunia ini ada banyak keburukan, ada banyak kejahatan, ada banyak hal-hal yang memilukan, yang pahit, kira-kira gitu. Ada orang-orang yang terlantar, ada orang-orang yang terjajah, ada gempa bumi, ada longsor, ada apa lagi misalnya. Ya banyaklah peristiwa-peristiwa yang sekarang tuh yang terbaru. Di mana Tuhan itu di saat orang-orang Muslim dijajah sedemikian rupa, padahal mereka sudah merintih dan berdoa. Kenapa Tuhan membiarkan? Itu orang suka lupa dengan logika yang dibangun itu seolah-olah terlihat masuk akal gitu ya. Kok Tuhan kayak membiarkan? Anda tahu nggak dalam sejarah Islam Nabi Muhammad itu dulu di masa-masa awal dakwah itu juga mengalami hal yang pahit. Sahabatnya disiksa, ada yang disundut pakai besi yang panas, ada yang disiksa di tengah padang pasir yang terik. Nabi Muhammadnya juga ketika di suatu peperangan sampai giginya itu terluka, ya kan? Sampai orang mengiranya beliau sudah terbunuh. Drama kehidupan yang sedemikian dahsyat itu terjadi dalam kehidupan Muhammad. Kenapa Tuhan membiarkan? Kalau emang pakai logika yang sama gitu loh. Kenapa dulu Tuhan membiarkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya ditindas ketika beliau di Mekah? Kenapa nggak dibela aja?
Kalau emang logika yang sama mau kita bangun gitu loh. Ya bukan Tuhan membiarkan sebetulnya, tapi memang itu sunnah kehidupan. Sunnah kehidupan mengharuskan kita melihat ada kezaliman, ada keadilan, ada sehat, ada sakit, ada keuntungan, ada kerugian, ada air mata, ada canda dan tawa gitu loh. Jadi jangan disimpulkan buru-buru Tuhan membiarkan. Itu loh. Kalau kita udah sepakat Tuhan ini ada, Tuhan ini maha kuasa, kemudian dengan atribut-atribut lain dia itu maha pengasih terhadap hamba-hambanya, lalu Anda menyimpulkan Tuhan membiarkan, enggak. Itu istilah Tuhan membiarkan itu perlu kita diskusikan ulang. Benar nggak Tuhan membiarkan? Pertanyaan kalau Tuhan membiarkan, pertanyaan yang sama itu berhak untuk kita ajukan dalam konteks sejarah. Kenapa Allah juga membiarkan ketika Nabi Muhammad diserang sama kaumnya itu. Ketika berperang itu. Kenapa? Itu kan? Logikanya begitu. Nah, yang benar, ini menyangkut problem evil itu. Orang sejak awal suka salah paham. Orang-orang yang suka mempertentangkan. Tuhan mah nggak ada. Karena kalau dia ada, kenapa harus ada orang-orang terzalimi? Ada orang-orang yang tertindas, ada gempa bumi longsor. Tuhan itu nggak ada. Misalnya gitu ya. Sejak awal orang-orang kayak gini tuh, mereka sudah salah dalam melihat dunia ini gitu loh. Bahwa dunia ini sejak awal disetting tidak sebagai tempat pemberian balasan. Dunia ini sejak awal tidak disetting sebagai tempat yang sepenuhnya berisikan kebaikan. Dunia yang sepenuhnya nikmat dan berisikan kebaikan itu ada, tapi nggak sekarang. Tapi itu janjikan nanti gitu loh. Kalau Anda melihat dunia ini sebagai tempat di mana orang berbuat harus ada balasannya kontan sejak itu juga, Anda sudah salah. Karena faktanya menunjukkan orang-orang pilihan Tuhan sendiri atau orang-orang yang kita klaim sebagai pilihan Tuhan, yaitu para nabi, mengalami ujian hidup yang berat itu gitu loh. Ditindas, diperangi selama bertahun-tahun pula. Kemudian ditinggal orang-orang terkasihnya. Bahkan kalau dalam sejarah kita melihat Nabi Muhammad itu ada tahun khusus namanya tahun kesedihan. Orang-orang terkasihnya itu meninggal. Jadi sejak awal memang Allah tidak menghendaki dunia ini sebagai tempat pemberian balasan kontan gitu loh. Nah, kalau kita sudah sepakat nih dengan poin ini, bahwa dunia ini bukan tempat pemberian balasan yang yang kontan, yang penuh gitu ya. Maka sebetulnya persoalan tadi itu udah bisa selesai itu. Karena betapapun banyaknya keburukan yang kita saksikan di dunia ini, sejak awal dunia ini bukan tempat pemberian balasan sepenuhnya, tapi Tuhan menjanjikan adanya hari pembalasan di episode lain, yaitu yang kita sebut dengan hari kiamat. Nanti semuanya balasan itu akan ditegakkan tuh. Orang-orang yang duduk menjajah akan diberikan balasan setimpal, orang-orang yang terzalimi akan diberikan pahala atas kesabaran yang dia miliki selama di dunia dan seterusnya. Kemudian tidak kalah penting, Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Al-Maqsid Al-Asna memberikan contoh yang sangat logis ya untuk menjawab persoalan ini. Kata Imam Ghazali begini. Beliau memberikan contoh seperti amputasi tangan. Orang itu kalau sakitnya udah kronis gitu ya, penyakit gula misalnya. Kalau seandainya tidak diamputasi, orang ini bisa mati. Tapi kalau diamputasi, salah satu anggota tubuhnya akan hilang. Kalau kita ngelihat amputasinya doang, kita akan melihat itu sebagai sebuah keburukan kan. Sebagai sebuah keburukan. Tapi kalau kita melihat kejadian itu secara menyeluruh, ternyata pemotongan tangan ini melahirkan kemaslahatan yang lebih besar gitu loh, yaitu terselamatkannya nyawa dia gitu. Nah, kita itu perlu memandang keburukan di alam itu seperti itu, bahwa dia itu adalah perantara di balik lahirnya kemaslahatan yang lebih besar gitu loh. Kalau kita melihat ada pembunuhan, misalnya ya, pembunuhan, Anda sadar atau tidak dengan adanya fenomena itu, kemudian orang menyaksikan dunia yang berimbang. Kalau nggak ada pembunuhan, nggak ada rasa sakit, nggak ada kezaliman, tidak ada kemaksiatan, dunia ini baik, aman, tentram, orang kaya semua, nggak ada kefakiran dan lain-lain.
Kadang-kadang orang lupa bahwa itu kehidupan yang kayak begitu, yang kadang diimpikan oleh sebagian manusia, itu kehidupan yang meaningless, yang nggak ada maknanya itu. Nggak ada maknanya. Makanya Allah kadang-kadang ngasih sesuatu yang pahit, sesuatu yang terasa berat bagi jiwa kita, sesuatu yang menyedihkan, yang menyengsarakan, gitu ya. Sebagai salah satu cara untuk menyeimbangkan kehidupan di dunia ini. Apalagi keburukan itu seringkali menjadi perantara bagi terlahirnya kebaikan yang lebih besar gitu loh. Jadi memotong tangan dengan alasan harus amputasi itu nggak bisa dibilang jahat. Kalau dilihat dampak akhirnya gitu loh, terselamatkannya nyawa. Nah, kadang-kadang cara pandang kita itu terhenti pada aspek pemotongan tangannya doang gitu loh. Ngelihat ada orang terlantar, kemudian fokus perhatian kita hanya terarah pada keterlantaran doang. Kita hanya melihat fenomena alam. Dan yang perlu kita ingat, hal-hal yang bersifat buruk itu sifatnya sampingan. Karena toh pada faktanya orang sembuh lebih banyak ketimbang orang sakit. Negara yang damai lebih banyak ketimbang negara yang berperang, ya kan? Anggota tubuh yang sehat lebih banyak ketimbang yang cacat. Begitu. Nah, tapi sesekali terjadi itu hal-hal yang terlihat buruk itu, karena tanpa adanya hal-hal semacam itu kehidupan kita nggak akan berimbang dan kita nggak akan mendapatkan makna dari balik kehidupan ini, nggak ada mendapatkan makna yang sesungguhnya di balik kehidupan ini. Dan Al-Quran itu memberikan penjelasan yang sangat ringkas menyangkut apa yang tadi saya jelaskan. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian itu membenci sesuatu, Anda membenci penyakit, Anda membenci kezaliman, Anda benci, tapi itu baik buat kalian. Cuman kalian kadang nggak tahu gitu loh. Nah, boleh jadi juga kata Quran, kalian mencintai sesuatu, kalian mencintai harta, kalian mencintai kekayaan, kalian mencintai ketampanan, kalian mencintai kesetiaan. Wa huwa syarrul lakum, dan itu buruk bagi kalian. Nah, dengan sudut pandang semacam ini, maka adanya kejahatan, keburukan, itu bukan alasan yang logis untuk menafikan keberadaan Tuhan ataupun menafikan kasih sayang Tuhan. Di halaman yang lain Imam Ghazali itu ngasih contoh orang dibekam. Kalau Anda melihat proses bekam itu, kalau anak kecil dibekam misalnya, itu kalau kita nggak melihat dampaknya, terlihat tega sekali itu. Darah sampai disedot begitu, ya kan? Tapi kan itu bagus gitu loh. Dampaknya itu kan maslahat buat dia sendiri gitu loh. Coba kita itu melihat fenomena-fenomena keburukan yang kita saksikan itu sebagai peristiwa bekam itu gitu loh. Terlihat pahit, terlihat tidak menyenangkan, tapi dampaknya itu adalah kemaslahatan gitu loh. Karena itu kan tadi kata Imam Ghazali, gak ada sesuatu di dunia ini yang syarrun mahad, yang sepenuhnya buruk tuh gak ada. Gak ada sesuatu satupun, sesuatu dikatakan buruk, 100% buruk, gak ada sisi kebaikannya sama sekali, itu gak ada. Setiap keburukan yang ada di alam semesta ini, pasti di baliknya ada kemaslahatan. Cuma kadang-kadang kita sadar dengan sisi kemaslahatan ini, kadang-kadang kita lalai karena pengetahuan kita yang terbatas. Gitu. Saya kira itu cukup ya untuk mendiskusikan tema yang menjadi inti dari pembahasan kita. Selebihnya silakan baca di buku saya ada, mungkin di diskusi-diskusi para teolog, para filsuf juga banyak dibahas, dan persoalan-persoalan lainnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.